Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial Android Firebase bersama saya Beni. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana ya sebelumnya itu kita sudah berhasil membuat validasi login dan kita membuat dashboard, ya kan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian dashboard yang kedua atau tutorial dashboard kedua. Tapi lebih khususnya ini adalah bagian CRUD ya. Karena untuk di dashboard itu sendiri kita sudah desain bahwa dashboard itu untuk untuk menampilkan data yang dimasukkan ke Firebase, kemudian untuk menambahkan data, kemudian untuk mengedit data dan juga menghapus data. Oke, sebelum kita masuk ke CRUD, di sini ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dulu ya. Di video sebelumnya saya lupa untuk menambahkan, yaitu fungsi untuk mengklik button navigation ini belum kita tambahkan. Coba ya, nih. Ketika saya klik button navigation yang lain selain data ini, itu nggak bisa menampilkan fragmen yang dimaksudkan. Nah, jadi harus kita perbaiki codingnya dulu. Oke, gimana caranya? Oke, mari kita masuk ke sini ke dashboard.java. Kemudian di sini kita bikin button navigation dot set on selected item listener, new navigation bar. Nah, gini ya, ini aja. Coba saya lihat dulu codingnya, saya agak lupa. Oke, new navigation bar, oke, sip. Kemudian di sini di sini return true dulu ya, true. Kemudian di sini kita pertama-tama bikin objek yang namanya fragment. Nama objeknya adalah fragment dengan f kecil sama dengan 0 ya. Karena kan kita menggunakan fragment ya. Nah, karena kita menggunakan fragment, otomatis menggunakan fragment untuk berpindah dari satu tampilan ke tampilan lain, maka kita harus bikin objek fragment terlebih dahulu. Kemudian, nah di sini kita melakukan switch nih, percabangan menggunakan switch. Oke, kita ambil ini adalah variabel. Item ini adalah item dari fragment ini, navigation bar. Jadi ini item 1, item 2, item 3, item 4. Atau kalau berdasarkan ID ini adalah item dot data, ya kan? Coba. Nah, ini itemnya data, data, kemudian add, kemudian ini edit dan delete. Nah, gitu ya. Oke, pertama-tama tadi bikin fragment sudah, switch. Kemudian item, di sini item dot get item ID. Nah, gitu ya. Mana ID yang terpilih atau mana tombol button navigation view yang diklik oleh user, gitu ya. Oke, kalau nih, coba menunya kita bikin ya. Nah, ini datanya ID-nya diambil dari sini. Kalau ID yang diklik itu FB data, Firebase data, maka tampilkan fragmen data, gitu ya. Tapi kalau yang diklik adalah Firebase add, maka tampilkan fragmen add, gitu ya. Nah, itu maksudnya. Item bentar. Case R yang terpilih adalah r.id .fb data. Kalau yang dipilih adalah fb data, maka fragment sama dengan new fragment, maksudnya buka fragment data ini. Nah, buka fragment data ini. Kalau fragment yang dipilih adalah item yang diklik atau tombol yang diklik adalah data, maka tampilkan fragment data, gitu ya. Kasih break, titik koma. Kemudian ini saya hapus saja deh, sudah nggak diperlukan. Kemudian kalau yang ditekan oleh nggak bisa ya, nggak bisa. Akan tetapi kalau yang ditekan oleh pengguna itu bukan FB data melainkan FB add, Firebase add. Nah, maka di sini yang dibuka adalah fragment
add gitu ya. Nah kayak gitu. Kemudian kita tambahkan lagi untuk dua button yang lain, add, edit, edit. Kemudian di sini edit juga, edit juga. Kemudian tambahkan untuk yang delete ya, delete. Oke, ini juga fragmen delete. Oke, nah ini gunanya untuk berpindah fragmen ketika bottom icon pada bottom navigation itu diklik. Masih kurang kalau nggak salah. Nah ini ya, get support fragment. Oke, ini nah seperti ini kita tambahkan di sini, get support fragment manager, begin transaction, replace artinya kalau sudah ada button yang diklik atau navigation yang diklik, maka langsung saja pindah ya, pindah dari mana. Nah activity sekarang ada di di add ya, dashboard Java lah ya, di dashboard Java ini tadi ini ya, di dashboard ini ID-nya adalah container. Jadi pindah dari container ke fragmen yang dituju sesuai dengan replace r.id. Pindah dari bukan constraint sih, kok constraint, container ya, container menuju mana tadi, menuju fragmen yang terpilih. Fragmen yang terpilih itu dilihat dari sini. Kalau nanti jadi si sistem mengetahui fragmen mana yang terpilih melalui switch ini ya. Kalau yang diklik adalah data, maka fragmen ini akan berisi fragmen data. Fragmen data ini akan memunculkan layout dari fragmen data yang di sini. Tapi kalau yang dipilih adalah fragmen add, maka yang dieksekusi adalah fragmen add. Fragmen add ini mengeluarkan atau menampilkan layout fragmen add ini dan seterusnya gitu. Oke, titik koma. Nah ini sudah kita bisa jalankan. Coba dulu ya, kita uji dulu sistemnya apakah benar-benar bisa membuka ini fragmen sesuai dengan buttonnya. Kita coba 001, kemudian passwordnya 123, login, tunggu sebentar. Nah sudah bisa, coba kita klik. Nah masih belum ya, kok masih belum sih. Oke, coba kita cek dulu. Oh, kok comitnya belum ada. Maaf, commit di sini ada commit karena ini sama fungsinya dengan ini. Oh ini ya, ini ada commit yang kita tadi ketinggalan commitnya. Oke, kita coba lagi login. Nah ribet ya, kalau harus ada login duluan tuh ribet, makanya biasanya tuh login tuh nanti aja dibikinnya. Tapi nggak apa-apa. Di sini 0001, kemudian di sini 123, login. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah bisa. Klik. Nah sudah berhasil untuk pindah fragmen. Edit, delete, edit, add, kemudian fragmen tampil data ya. Nah kalau sudah seperti ini, maka kita baru akan menambahkan tampilan untuk fragmen pertama adalah fragmen apa ya. Gak bisa kalau fragmen data dulu ya, karena data di database-nya belum ada apa-apa. Nah baru ada TB user. Kita pengen menambahkan data baru nih, menambahkan data baru, otomatis kita ke fragmen add ya, kita ke fragmen add. Oke, ini kalau saja buka activity XML untuk fragmen add, kemudian di sini kita tambahkan form seperti ini. Ini hapus saja, backgroundnya juga kita background dari fragmen ini pun kita rubah, biarkan saja warna putih ya. Kemudian kita tambahkan ini, kita pengen menginput barang ya, input barang. Oke, berarti kita tambahkan di sini label atau title dari dokumennya. Kemudian yang pengen kita input dari barang ini adalah tentu kode barang, kemudian nama barang, harga barang,
jumlah barang, ada 4. Kemudian kita simpan atau submit gitu ya, simpan. Kemudian di sini ada cancel nggak usah lah, karena nggak terlalu penting juga, kurang relevan dengan yang kita bahas. Oke, kita edit dulu tampilannya. Ini untuk salah ya, harusnya ini 32, kemudian di sini 24. Teksnya adalah input, bukan, add new, tambahkan add new barang atau apa ya, produk lah, add new product. Add new product. Kemudian di sini untuk menambahkan produk baru. Di sini untuk menambahkan kode produk. Dan di sini match parent. Kemudian di sini ada, kita kasih juga marginnya. ID-nya apa? ID-nya yang pertama itu txt kode barang, kode BRG. Kemudian untuk teksnya kita hapus. Teksnya dihapus, ganti dengan hint. Hintnya adalah kode barang. Oke, kode barang. Yang kedua itu untuk nama barang. Nama barang, hintnya nama barang. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia ya. Kita rubah aja. Produk ID ya, produk ID. ID produk. Kemudian ini adalah produk name, nama produk gitu ya. Supaya seragam. TXT nama BRG. Ini biarin aja nggak apa-apa karena ini nggak tampil. Oke. Kita tentukan, hapus juga teksnya, kita kasih margin kanan kiri. Margin atasnya 8 cukup. Kanan atasnya 0 aja deh. Karena terlalu jauh itu. Kemudian di sini untuk harga produk ya. Harga produk kasih constraint kiri kanan atas, kemudian margin kiri kanan, kemudian teksnya hapus, lalu widthnya match constraint, txt id untuk id-nya, txt apa? Txt ini apa namanya? Harga BRG. Nah, ini untuk harga barang. Kemudian di sini ada hint price ya, price itu harga. Kemudian di sini untuk jumlah barang, stok itu jumlah barang. Kemudian ID-nya txt jum BRG, jumlah barang. Kemudian kita hapus teksnya, kemudian constraint kiri kanannya juga match constraint untuk width, dan kasih margin kiri 24 dan kanan 24. Selesai untuk ininya, form. Tinggal kita tambahkan button di sini, kanan constraint kanan dan constraint atas. Kanan kasih 24, atas dikasih 8 mungkin ya. Nah, di sini text buttonnya dikasih simpan. Oke, kemudian sudah, baru kita bikin coding untuk menyimpan datanya ke database. Codingnya ditaruh di mana? Nah, codingnya ditaruh di fragment add.java di sini. Oke. Banyak sekali ininya ya. Gimana ini cara menambahkan ini? Oke. Coba. To do rename parameter change. Oke. Fragment add. Oke, ya saya belum pernah coba fragment ini sih sebenarnya. Oke, nah di sini mungkin ya. Public void add data v besar enter, v kecil enter, kurung awal buka tutup. Oke, untuk menambah data itu sama seperti registration ya sebenarnya. Write data nih, dimana kita memerlukan identifikasi komponen. Kita copy aja. Kalau teman-teman pasti punya lah ya, kecuali tidak melihat dari awal video.
Oke, kita paste, kita sesuaikan ID-nya. Yang pertama ini ID-nya txt kode barang, txt kode brg, maka di sini juga sama, txt kode brg. Yang ini txt nama barang, bisa di copy aja. Di sini juga sama, dan di sini kemudian txt harga barang, bentar, kode nama barang harga ya, harga txt salah harga, habis harga itu apa, stok. Oh, ada 4 doang, txt stok. Oh, belum kita kasih ya, untuk yang ini belum kita. Oh, sudah txt jumlah barang. Kemudian di sini kita hapus saja. Nah, jadi pertama-tama kita susah sekali. Oke, jadi ini harus apa? Harus ada coding untuk fragmen itu berbeda ya dengan yang edit text. Nggak bisa juga. Find view r.id kode barang. Oke. Oke, sebentar. Mungkin saya cari aja di ini ya, di internet. How to find view in fragment. Oke, find view in fragment. Oke. Match view, get view. Oh, mungkin ada di sini ya. On view create. View created. On view created. Nah, di sini harusnya ya. Berarti di sini kita salah naruh ya. Salah juga. Nah, gitu ya teman-teman. Get view. Oke, kita copy aja ini. Emang agak beda sih. Oke. Oke, sebentar. Nah, sudah bisa. Kemudian oke, baru kita coba ya. Identifikasi komponen sudah, kemudian simpan dalam bentuk ini, simpan dalam bentuk variabel. Oke, simpan dalam bentuk variabel. Jadi kode barang yang diinput tadi KB kode barang ya, txt kode barang ini diambil, kemudian ini juga nama barang. Oke, NB nama barang, kemudian di sini ada HB harga barang, harga BRG. Oke, kemudian di sini
jumlah barang JB ya. Nah, sudah disimpan di variabel, baru kita tulis di Firebase-nya. Tulis di Firebase-nya gimana caranya? Oke, tulis di Firebase. Nama tabelnya jangan pakai tabel user ya, tapi tabel barang gitu, tabel barang. Maka harus kita bikin dulu tabel barang di sini. Oke, cara bikin tabel barang, nah tinggal diklik di database-nya, tb barang. Value-nya biarkan 0, di add saja dulu. Kemudian kita harus tentukan di sini ada ID kan, ID barang. ID barang itu menggunakan kode barang ya. Oke, Firebase CP-nya Pak, CP confirm fast. Oh ya, nih. Kemudian kita memerlukan data handler ya, data handler untuk menyimpan data ke Firebase. Kalau di registration kan kita menggunakan data handler langsung, tapi kita nggak bisa menggunakan kelas yang sama. Kita nggak bisa menggunakan kelas data handler untuk menambahkan barang ya, karena data handler ini untuk menambahkan akun. Nah, sedangkan untuk fragment ini dia menambahkan barang, maka kita harus bikin data handler yang baru. Klik kanan package atau folder dari project kita, new, kemudian Java class, kasih di sini nama handler barang gitu ya. Jadi untuk menangani penyimpanan data barang ke Firebase. Apa aja yang disimpan? Oke, yang disimpan pertama pokoknya tipe datanya string kan, kemudian kode BRG ya kan, kemudian nama BRG, habis nama barang itu apa? Nama barang, harga BRG, kemudian jumlah barang. Oke, enter. Kemudian kita buat, klik kanan generate, bikin constructor, select none. Yang pertama select none, kemudian kita bikin lagi generate constructor lagi, pilih semuanya dengan menekan shift. Oke. Kemudian kita pilih, klik kanan lagi, generate, sekarang getter and setter, pilih semuanya juga. Oke, nah sudah, itu handler barang sudah seperti itu. Kemudian kita bisa menyimpannya ke database dengan cara seperti ini. Copy aja yang query ini, kemudian taruh di sini. Untuk yang ini kita sesuaikan kondisinya, sesuaikan dengan urutan kode barang, nama barang, habis nama barang itu apa? Harga barang, kemudian jumlah barang. Kemudian childnya kan, child itu ini adalah primary key menggunakan kode barang gitu ya. Nah, kemudian ini masih belum ada on click, kita ke XML fragment add, kemudian klik button simpan ini, cari on click. Nah, di sini cari add data untuk metode yang digunakan. Sekarang kita run aja untuk mengecek apakah ada yang error gitu ya dari sistem kita, atau memang sudah berhasil. Oke, kita login sebagai 0001 sesuai dengan yang ini ya, yang di tabel user. Kemudian password 123, login. Kemudian kita masuk ke add data nih. Ini add data nih sudah benar ya, sudah muncul. Nama kode produknya mungkin di sini 1 dulu ya, 1. Kode produknya 1. Kemudian nama produknya adalah barang buku gitu ya. Harga bukunya 75.000. Jangan pakai titik ya. Kemudian stok ini mungkin ada 10 buku. Ketika kita klik simpan, harusnya dia tersimpan di TB barang ini. Nah, ini dia error. Artinya ada hal yang harus kita perbaiki di coding kita. Oke, di bagian sini nih, kayaknya penempatan coding add data ini nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan lokasinya. Oke, kita cari lagi ininya, new instance. Sini mungkin ya. Oke, coba kita cut, mungkin taruhnya di sini. Oh, bukan juga. Oke, kita perlu bantuan.
fragment. Oke. Dimana menaruh coding di fragment. Oke, kalau di activity kan di dalam sini ya. Oke, coba kita lihat. Fragment. Oke, Android fragment. Tutorials point Android fragment. Maaf ya teman-teman, nih agak ini emang agak ribet sih fragment ini karena kita memang tidak terlalu banyak mempelajarinya. Oke, fragment, how to use fragment, next best. Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa ya. Tapi gimana kalau kita taruh coding ini tadi? Kita taruh coding ini tadi di dashboard. Bisa kira-kira? Bisa atau enggak kira-kira ya? Oke, ini enggak error sih. Oke, enggak error ya. Dan add data ini bisa langsung apa namanya, bisa langsung hitam, berarti dia bisa ke connect. Oke, kita coba lagi. Oke, kita login ya. Kemudian 000 apa nih, kok nggak bisa ya? Hmm. 0001, kemudian di sini 123. Kita login. Bisa atau tidak? Oke. Nah, sudah bisa. Kemudian kita ke add. Kita coba lagi sekali lagi. Nama produknya buku, harganya 75.000. Kemudian stoknya 10. Bisa nggak? Nah, bisa ya. Jadi ternyata menaruh codingnya itu di bagian dashboardnya, bukan di fragment masing-masingnya ya. Oke, ini berhasil untuk add. Sekarang kita mungkin tambahkan barang lain ya, supaya lebih banyak barang yang bisa ditampilkan di sini. Oke, 2 selain buku berarti ada buku pulpen. Harga pulpen itu paling 5.000 ya. 5.000, stoknya mungkin 100. Simpan. Nah, datanya sudah kesimpan. 3 selain pulpen ada lagi penggaris. Penggaris itu harganya ya 7.000 lah. Kemudian stoknya juga kita kurangi 75. Simpan. Oke, sudah cukup 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menampilkan data ya, menampilkan data. Ini saya sambil ngupload tutorial, jadi ukurannya cukup banyak, masih ngupload ya. Oke, sekarang tampil data. Bagaimana menampilkan data di fragmen data? Oke, nah teman-teman, kita close dulu ya yang lainnya. Sekarang kita fokus ke fragmen data. Fragmen data fungsinya untuk menampilkan data. Kita hapus dulu apa aja komponen yang di dalamnya, kemudian backgroundnya kita hapus juga, biarkan kosong. Kemudian untuk menampilkan ini, karena ini dashboard ya, mungkin kita bisa poles dikit lah. Kita poles dikit, siapa tahu tampilannya lebih bagus. Di sini tambahkan gambar, kemudian di sini ada nama dari pengguna yang mengaksesnya. Jadi gambar, kemudian ada nama penggunanya. Untuk gambar itu kita masih belum bisa mengupload gambar ya ke Firebase karena belum masuk materinya. Jadi kita gunakan aja gambar yang ada di PC kita masing-masing. Oke, teman-teman bisa cari gambar yang diinginkan. Di sini ada gambar. Nah, saya lebih suka gambar ini aja deh. Mana ya? Gambar YouTube aja ya. Copy gambar YouTube. Mau tahu ini gambar ya.
panda penguin. Oke, nggak apa-apa. Ctrl C, copy, kemudian paste ke drawable sini. Paste mana? Klik kanan, paste. Ada nggak ya? Di drawable. Oh, ini paste. Kemudian pilih yang drawable biasa, kita rename profil gitu ya. Oke. Lanjut kita tambahkan image view di sini. Image view. Pilih gambar yang tadi dimasukin. Ada nggak? Nah, ini profil ya. Profil. Kemudian kita perkecil lah. Kira-kira yang sesuai untuk gambar tuh gimana kecilnya ya kan. Oke, untuk gambar sendiri kita belum bisa ini ya. Belum bisa menampilkan gambar bulat kayak gitu. Oke, kasih aja 24. Nah, jadi dia agak bagus aja. Ya, proporsional lah ya. Kemudian oh ya, kegedean. Nah, gini. Oke. Nah, baru di sini nama itu menggunakan text view. Oke, nanti kita akan sambungkan nama ini dengan user yang tadi login. Maksudnya adalah kita kan menggunakan akun login ya kan. Nah, kenapa jadi nama yang kita masukkan di sini bukan nama yang kita masukkan di sini berasal dari login. Jadi dia bisa berubah-ubah tergantung pengguna yang login di dalamnya. Oke, kasih jarak aja sesuai selera teman-teman. Di sini atasnya 24, dari samping kirinya 8 gitu ya. Kalau saya, nih, kalau teman-teman terserah. Di sini ID-nya adalah user ID, refactor. Kemudian di sini kasih aja ID gitu ya. ID ini nggak akan muncul karena yang muncul harusnya cuma ini data dari database. Oke, kita tambahkan satu lagi, satu text view lagi. Kita coba geser-geser. Ini untuk status pengguna. Kasih aja dia administrator gitu kan. Karena kita dengan akun ini kita bisa menambah, mengedit, menghapus, menghapus data. Kita poles dikit ini ya untuk ID ini supaya dia bagus lah. Size untuk text size-nya kita perbesar supaya agak beda dengan status ini, dengan status pengguna. Mungkin di sini bisa 24. Nah, 24. Kemudian salah ya. Ctrl Z. 24, jangan 24 ya, gedein lagi. Oke, nah. Kemudian untuk warnanya juga kita bedain ya supaya ya menarik dikit lah. Color. Text color kita mungkin pakai yang ini aja, yang agak ada warna. Oke. Sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi di sini nanti muncul nama, misalnya nama saya Beni Rahman Hakim gitu kan, sebagai administrator. Oke, jaraknya kita bisa kurangi supaya nggak kelihatan berjauhan. Ini juga bisa kita perkecil untuk menyesuaikan dengan bagian ini. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana ID ini supaya bisa berubah sesuai dengan user yang login. Oke, kita buka dulu yang login ini. Nah, kita sebelumnya sudah sudah mengirim dari dashboard, dari login itu ke dashboard nilai dari user yang login. Nah, nilainya berupa value, user ini ID user. Jadi ID user itu kita kirim melalui login ke dashboard. Jadi kita bisa tangkap di dashboard ini nilai loginnya ya. Nilai loginnya bisa kita tangkap. Caranya gimana? Nah, di sini saya agak lupa sih. Saya buka ini dulu ya. Oke, tutorials point intent ya. Intent coba. Oke, intent. Nah, put extra ini ya. Nah, ini. Put extra. Oke, ini put extra untuk mendapatkan nilainya. Gini ya. Untuk mendapatkan ekstranya seperti ini. Sebentar. Coba saya cermati dulu deh. Start activity parse. Oke, salah. Di sini ya, extract data using passkey. Oke, berarti di sini kita bisa menggunakan ini ya.
bundle extra. Oke, bundle kita copy, di sini kita kasih ya, di sini aja, di bawah, langsung di bawah sini, supaya dia bundle extra sama dengan get intent dot get extra gitu ya. Get intent get extra langsung, bukan bundle extra, extras, kemudian titik koma, kemudian untuk extra ini nama objek ya. Bundle itu tipe data objeknya, extra itu nama objek. Nama objek boleh beda ya, jadi nggak mesti extra, boleh pesan, boleh nilai, boleh ID gitu ya. Mungkin di sini ID user aja ya, ID user. Kemudian di sini kita bikin value untuk menyimpan ID user, ID string, ID sama dengan string user aja deh, string user sama dengan ID user dot get string. Nah, nama ininya, nama keynya adalah value, berarti ini kita copy, atau kita boleh nggak di copy, diketikkan boleh juga ya, harus sama dengan yang di sini. Oke, nah itu satu. Kemudian kita kan pengen merubah ini ya, merubah ID ini. Ini apa ID-nya? Nah, user ID. Oke, berarti kita harus cari dulu user ID. Text view user ID sama dengan find r.id user ID. Oke, titik koma. Nah, baru di sini user ID dot set text sama dengan user. Nah, seperti ini teman-teman. Agak panjang ya, hanya untuk menambahkan nama di sini sesuai dengan login. Seharusnya sudah bisa. Mari kita coba aja deh. Berubah nggak itunya? Oke, kita run. Balik lagi ke sini. Tadi 0001 123. Kemudian login. Nah, agak error ya. Dashboardnya error. Kenapa error? Mungkin karena bagian sini kita tambahkan tadi. Oke deh, kita hapus dulu ini. Apakah dia bekerja dengan baik atau oke, 0001 123. Nah, ada ya, cuma itu tadi, itunya nggak bisa tampil namanya. Intent oh iya, kalau nggak salah kita belum ini ya, put extra kita belum. Oke deh, oke, nggak apa-apa. Berarti di sini biarin dulu aja ikonnya seperti ini ya, biarin dulu ininya nggak berubah. Kita fokus ke data yang ditampilkan ini aja. Oke, data yang ditampilkan itu dalam bentuk list view ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus menambahkan list view dulu. Data barang itu ditampilkan dalam bentuk list view. Oke, list view kita sambungkan ke bawah sini aja, foto. Kemudian di sini horizontal in parent, constraint kiri kanan. Kemudian kita kasih ID-nya adalah list barang. Oke, supaya datanya tampil di list barang ini, kita ke dashboard ya. Kita ke dashboard lagi. Di bagian sini kita tambahkan tampil barang. Oke. Tampil barang. Jangan di sini deh, di bawah aja deh. Tampil barang. Nah, di bawah sini ya. Tampil barang. Data barang. Oke, tampil data barang.
Kemudian setelah tampil data barang, gimana cara menampilkannya? Oke, saya buka ini dulu deh. Pertama-tama untuk menampilkan data barang itu kita memerlukan apa tadi? Memerlukan ini ya, memerlukan database. Oke, di sini kita harus cari dulu Firebase kita, database kita sama dengan Firebase database dot get instance gitu ya. Kemudian di sini database reference sama dengan tabel database-nya apa? Tabel. Kemudian di sini database dot get reference, nama tabelnya apa? Tabelnya tadi tb barang ya, karena kan ada dua tabel ya, tabel akun dan tabel barang. Kemudian setelah itu baru kita ini kita membuat list ya, list. Kemudian tipe objek list namanya adalah list juga. Oh ya, ini kalau merah alt enter aja, alt enter. Oke, untuk mengimport library secara otomatis. Kemudian kita perlu menggunakan list view yang tadi kita bikin ya. List view, nama ID list view kita tadi apa? ID-nya adalah aduh saya lupa. Listnya list barang. Oke. Barang sama dengan list barang sama dengan find viewer.id list barang. Kemudian kita tambahkan di sini kemudian itu kemudian di sini kita ambil data dari Firebase-nya ya. Cara mengambil data dari Firebase nah, jadi yang sebelumnya itu kita mengambil data secara satu-satu. Sekarang kita mau mengambil data secara banyak ya. New value listener. Kemudian di sini kita perlu membuat string KB kode barang, kemudian nama NB nama barang, kemudian HB harga barang, kemudian di sini JB jumlah barang, titik koma. Kemudian mengambilnya menggunakan ini ya, perulangan for data snapshot child snapshot.child ya mungkin ya. Nggak bisa, emang child ya. Child titik 2 snapshot.get children. Nah, ambil data-data yang ada di children. Kemudian kurung awal buka tutup, baru di sini kita kode KB sama dengan snapshot sama dengan child.getKey gitu ya, getKey titik koma. Kemudian di sini NB sama dengan child. Nanti saya akan jelaskan ya fungsi child ini. Nah, bentar. Nama fieldnya apa ya? Tadi kode itu pakai child. Sekarang ada Nah, kenapa ini menggunakan? Oh, berarti kita salah di sini tadi ya. Kita salah di sini di bagian simpan ininya. Salah di bagian sini teman-teman. Harusnya bukan pakai data handler tapi menggunakan handler barang. Nah, gitu, pantesan salah. Handler barang, new handler barang. Kenapa merah? Expected titik koma. Data handler barang harusnya seperti ini.
JB. Oke, nggak masalah ya, biarin dulu aja. Data handler query. Oke. Oh ya, di sini handler juga, handler barang karena dia harus sama. Oke, kemudian di sini childnya itu sesuai dengan yang di sini ya, sesuai dengan handler barang ini ada nama BRG. Nah, jadi menggunakannya di sini. Field yang ada di Firebase itu menggunakan yang ada di handler barang ini, di handler pokoknya lah. Nama BRG. Kemudian nama barang habis itu harga barang ya. Harga barang tuh pakai harga BRG itu. Ke HB sama dengan child harga barang, koma, sama. Kemudian di sini ada JB ya. JB jum BRG bukan JB ya. Oke, di sini JB. Nah, JB. Habis itu child. Oh iya, di sini harus ini. Tipe data dari KB NB itu kan HB sama JB itu kan string. Nah, jadi yang dari Firebase itu harus kita konversi ke string. Karena dari Firebase itu merupakan array string ya. Kemudian di sini masih merah satu ini. Ya, karena di sini harus ada titik koma. Kemudian selanjutnya adalah Oke, nah selanjutnya ini kita tampilkan ke array kita. Kita tampilkan ke list view kita ya. Tampilkan ke list view. Taruh di ini setelah for kita bikin array adapter. Nah, ribet ya teman-teman untuk menampilkan menampilkan data dari Firebase ke sistem Android karena emang kita tidak terbiasa. Itu aja sih sebenarnya alasannya, karena tidak terbiasa makanya ribet. Get application context, kemudian kita menggunakan layout Android. Bentar. Get application context. Oke, Android r.layout. Jadi ini untuk layout dari list ya. R layout simple list item 1 nih. Isinya adalah dari list. Isinya diambil dari sini ya, list sini. Titik koma. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Nah, di sini ini ya. List add ini ya. Di sini list.add apa? Add kode MK. Bukan. KB kode barang, NB, kemudian HB, kemudian JB. Oke. Titik koma. List string. Atau harusnya di atas sana ya mungkin ya. Oke, coba kita lihat dulu. List. Oh ya, di sini kurang ya. New array list. List itu ya, di sini harus ada lagi list new array list. Oke. Ini alt enter supaya nggak merah. Oke, dan ini masih ya. ODMK bla bla bla. Oke, sebentar. Kode barang, kemudian plus ini ya. Kode barang plus strip. Kode barangnya ini plus nama barangnya. Kemudian nama barang, habis nama barang itu ada plus /n plus harga barang. Kemudian di sini masih ada juga harga barang, kemudian harga barang, harga -2 gitu ya. Kemudian di sini ada plus lagi
Zoom atau stok. Oke, di sini plus JB. Nah, kayak gitu dulu deh, sederhana dulu ya. Oke. Nah, di sini nah gitu dulu ya. Coba kita oh bentar, ini masih ada satu yang belum. Array adapter, kemudian di sini list view. List barang, berarti list barang dot set adapter array adapter. Oke, titik koma. Sekarang kita coba dulu ya. Pertama-tama kita akan tambahkan dulu barang yang baru. Kita login 0001 123, kemudian login. Bisa nggak? Nice. Oke. Di sini bentar, kok gini ya? Kita hapus dulu ini deh. Oh iya, ini juga nggak ada ya, salah. Karena itunya salah. Oke, kita login lagi sekali, coba. Mudah-mudahan bisa. Oh, emang nggak bisa. Baik, saya kira itu dulu deh video untuk kali ini. Sisanya akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi untuk CRUD ini ada satu lagi video. Kita akan membetulkan kesalahan di sini. Oke, mohon maaf karena kekurangan dari video ini panjang sekali, kemudian juga mungkin agak jelimet, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Demikian, sampai jumpa di video CRUD bagian 2 ya.